Awan radiasi yang datang dari luar angkasa telah menelan bumi. Radiasi tersebut menyebabkan mayat-mayat yang terkubur kembali hidup dan menjadi zombie. Tak lama kemudian, bumi dipenuhi oleh zombie yang mulai membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Umat manusia tidak tinggal diam, dan perang zombie pun dimulai. Manusia mengalami kesulitan memenangkan perang hingga salah satu ilmuwan, Dr. Geiger, mendirikan sebuah organisasi bernama Zomchon. Dokter tersebut menemukan bahwa jika otak zombie dihancurkan, zombie tersebut akan mati dan tidak akan pernah hidup kembali. Dengan menggunakan informasi ini, para prajurit yang melawan zombie menyerang otak mereka, dan perang pun dimenangkan oleh manusia. Zomchon membuat sistem keamanan untuk menyelamatkan kota mereka dari serangan zombie lebih lanjut. Mereka membangun pagar pembatas yang menutup kota agar zombie tidak dapat masuk. Namun, bahkan di dalam pagar, saat orang-orang mati, mereka akan berubah menjadi zombie karena radiasi. Untungnya, Dr. Geiger berhasil menemukan penemuan baru, yaitu kalung zombie. Dengan kalung ini, keinginan zombie untuk memakan daging akan mereda, sehingga mereka menjadi jinak. Jika lampu merah menyala, maka keinginan zombie untuk memakan daging telah tertahan. Akan tetapi jika lampu itu padam, orang-orang harus segera mencari perlindungan karena dia lapar kembali. Ketika zombie menjadi jinak, orang-orang mulai menggunakan mereka sebagai pembantu untuk membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mereka yang tidak ingin hidup seperti zombie akan dikubur di dalam tanah dengan kepala mereka dipotong. Di kota Willard, anak-anak di sekolah diajari tentang Zomchon dan sejarah zombie. Di salah satu kelas tersebut, kepala keamanan di Zomchon, Jonathan mengunjungi para siswa. Putri Jonathan, Cindy, juga merupakan siswa di kelas tersebut. Jonathan membanggakan dirinya karena membuat keamanan kota terhadap zombie lebih ketat dan para siswa bertepuk tangan. Namun, seorang anak bernama Timmy Robinson tampaknya tidak terkesan. Ia bertanya kepada Jonathan apa yang akan terjadi jika zombie yang terkubur itu keluar. Jonathan terdiam, dan guru itu kemudian membubarkan kelasnya. Anak-anak juga diajari menggunakan senapan di Willard untuk mempersiapkan mereka menghadapi segala jenis serangan zombie. Dua teman Timmy membulinya tetapi untungnya gurunya mengetahuinya. Ketika dia kembali ke rumah, Timmy melihat bahwa keluarga Jonathan pindah ke lingkungan mereka. Ibu Timmy, Helen, mempersiapkan makanan untuk menyambut mereka. Timmy bercerita tentang kejadian di sekolah, tetapi Helen tidak menganggapnya dengan serius. Malam harinya, ayahnya, Bill, pulang kerja dan melihat Helen telah menyiapkan banyak hidangan untuknya. Ternyata ia telah membeli zombie untuk membantunya di rumah. Bill tidak senang dengan hal ini karena dia takut pada zombie. Namun, Helen bersikeras bahwa tetangga baru mereka memiliki 6 zombie, dan mereka harus memiliki setidaknya 1. Bill mengendalikan makhluk itu melalui remote dan melukainya. Timmy mengasihani zombie itu dan meminta ayahnya untuk berhenti. Keesokan harinya, Timmy menunggu Bill bermain dengannya, tetapi Bill mencari alasan dan pergi bermain golf dengan teman-temannya. Orang tua Timmy tidak peduli dengan anak mereka. Kebutuhannya seringkali diabaikan di rumah. Dia pergi keluar untuk bermain sendirian, tetapi Helen memintanya untuk berhenti karena dia tidak ingin tetangga mengira dia kesepian. Timmy kemudian pergi ke taman dan melihat seorang zombie mencoba mengambil kaleng dari tanah. Seseorang mengendalikan kaleng dari semak-semak dan mengganggu zombie tersebut. Timmy pergi ke semak-semak dan melihat bahwa para bule itu yang mengganggu zombie tersebut. Para pengganggu mendorong Timmy ke tanah dan hendak menembaknya. Untungnya zombie baru milik Timmy datang membantunya. Dia mendorong para pembuli itu dan menyelamatkannya. Timmy bahagia dan berterima kasih kepada zombie itu dan menamainya Fido. Kemudian, keduanya mencoba bermain bola, tetapi Fido tidak tahu caranya. Jadi, sebagai gantinya, Timmy melempar bola dan menyuruh Fido mengambil bolanya. Saat mereka bermain, bola mendarat di dekat tetangga tua Timmy yang jutek, Bu Henderson. Ketika Fido hendak mengambilnya, wanita tua itu menyerangnya dan memukulnya berulang kali sehingga kalungnya menjadi tidak berfungsi. Fido berubah menjadi zombie pemakan daging dan memakan Bu Henderson. Timmy tiba di tempat kejadian dan terkejut melihat Fido memakan Bu Henderson. Fido berjalan menuju Timmy, tetapi tiba-tiba, kalungnya mulai berfungsi lagi. Akhirnya Timmy membawanya pulang, dan dia sudah lupa mengambil kembali bola itu. Fido dan Timmy sekarang berada di garasi rumah dan membersihkan Fido. Dia melihat tanda operasi di dada Fido dan mengira bahwa dia meninggal karena serangan jantung. Helen masuk dan bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka lakukan. Fido mencoba memberitahunya tentang Bu Henderson, tetapi Helen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Saat sarapan keesokan harinya,
Timmy menyebutkan bahwa Fido meninggal karena serangan jantung seperti ayah Bill. Hal ini membuat Bill kesal, karena dia harus membunuh ayahnya sendiri ketika perang. Kemudian, Jonathan datang ke rumah Timmy untuk memperkenalkan diri dan membicarakan tentang hilangnya Bu Henderson secara tiba-tiba. Ternyata polisi sudah mulai mencarinya. Timmy mendengarkan percakapan mereka. Setelah para tamu pergi, ia bertanya kepada orang tuanya tentang Bu Henderson. Helen memberitahu bahwa jika ada zombie peliharaan yang menyerang Nyonya Henderson, pemiliknya akan dilempar ke zona bahaya di luar kota. Pada malam hari, Bu Henderson berubah menjadi zombie dan berjalan di sekitar kota. Ia menyerang seorang pria, dan mengubahnya menjadi zombie juga. Timmy takut dilempar ke zona bahaya, jadi ia pergi mencari mayat Bu Henderson untuk menyembunyikannya. Namun, ia hanya menemukan lengannya yang terpenggal. Tiba-tiba, zombie Bu Henderson menyerang Timmy, tetapi ia berhasil memukulnya dengan sekop. Setelah memukulnya berulang kali, Timmy memenggal kepalanya dan kemudian menguburnya di taman. Fido diikat di pohon di luar pada malam hari. Timmy melihatnya berjuang dan membuat keributan. Ketika dia memeriksanya, Timmy melihat bahwa lampu di kalung itu mati, yang berarti kalung itu tidak berfungsi. Suara itu membangunkan salah satu tetangga Timmy yang bernama Theopolis. Ia menawarkan diri untuk membantu Timmy mengatasi masalah zombie. Keduanya membawa Fido ke rumah Theopolis untuk memperbaiki kalungnya. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian itu karena kalung yang tidak berfungsi dengan baik harus dilaporkan ke Zomchon. Keesokan harinya, Helen mendandani Fido dengan setelan jas milik Bill untuk membawanya ke pemakaman. Perlahan-lahan Helen mulai menyukai Fido. Bill terobsesi dengan pemakaman zombie dan mengambil foto. Mereka menghadiri pemakaman dan melihat tubuh dan kepala zombie dimasukkan ke dalam dua peti mati yang berbeda. Sementara itu, zombie yang digigit Bu Henderson menyerang orang lain di taman. Kota itu kini dipenuhi zombie. Para pekerja Zomchon melawan mereka dan mencoba mengendalikan situasi. Keesokan harinya, Helen melihat Timmy bermain dengan Fido dan senang melihat dia akhirnya menemukan teman. Helen membawakan jus untuk keduanya. Bill berkata bahwa zombie itu tidak perlu makan atau minum, tetapi Helen bersikeras dia bisa. Helen juga meminta Bill untuk tinggal di rumah dan menikmati waktu bersama keluarga, tetapi dia pergi dengan temannya. Saat pergi, dia berbalik dan melihat Fido, Helen, dan Timmy bermain seperti keluarga yang bahagia. Suatu hari, para pembuli Timmy ditangkap oleh Jonathan karena secara tidak sengaja menembak kaki seorang pekerja Zomchon. Jonathan menduga bahwa anak-anak itu menembak Bu Henderson dan membunuhnya, sehingga menciptakan kekacauan ini. Tetapi anak-anak itu menyalahkan Timmy dan Fido, mengatakan bahwa Fido menyerang mereka di taman sebelumnya. Kemudian, kita melihat Fido dan Timmy memanjat bukit sambil berbicara tentang bagaimana mereka akan selalu bersama. Tiba-tiba, mereka diserang oleh para pembuli lagi dan mengikat mereka ke pohon. Mereka berencana menghancurkan kalung zombie dan kemudian membunuh Fido sehingga semua orang akan mengira mereka adalah pahlawan. Mereka mematahkan kerahnya dan menembaknya, tetapi temannya malah tertembak. Fido membebaskan diri dan mengejar pembuli itu ke kabin lalu dia memakannya. Dia kemudian mendekati Timmy tetapi tidak menyerangnya. Fido telah membangun hubungan emosional dengan Timmy, lebih besar dari rasa laparnya. Ketika dia tidak dapat melepaskan Timmy sendiri, Fido pergi mencari bantuan dan membawa kembali Helen. Seorang pengganggu telah berubah menjadi zombie dan hendak menyerang Timmy tetapi Fido dan Helen tiba tepat pada waktunya untuk menghentikannya. Helen membakar kabin itu untuk menyingkirkan barang bukti. Kemudian, keluarga Robinson berada di rumah Jonathan. Helen berbicara dengan istri Jonathan. Jonathan telah memperhatikan Helen bersikap ramah kepada Fido dan memperingatkan Bill tentang situasi tersebut. Dia mencurigai Fido sebagai pembunuh Bu Henderson. Ketika mereka kembali ke rumah, Bill mencoba berbicara dengan Helen tetapi dia memotongnya. Sementara itu, para pekerja Zomchon menemukan mayat Bu Henderson dan bola yang ditinggalkan Timmy di lokasi tersebut. Mereka melacak pembunuhan itu dan menjadikan Fido sebagai tersangka. Timmy yang sedih mengejar mobil yang menangkap Fido, tetapi dicegah oleh Jonathan. Setelah beberapa hari, putri Jonathan, Cindy, memberitahu Timmy bahwa Fido masih hidup. Dia mendengar Jonathan berbicara dengan seseorang di telepon. Karena Fido adalah zombie yang baik, dia dipaksa bekerja di pabrik Zomchon sebagai buruh. Mereka meminta bantuan tetangga mereka, Theopolis, untuk masuk ke pabrik dan menyelamatkan Fido. Theopolis dulunya adalah seorang pekerja di Zomchon, tetapi dipecat karena menjalin hubungan romantis dengan seorang zombie.
Dia dan Timmy pergi ke markas besar Zomchon tempat orang-orang pergi memperbaiki zombie mereka. Theopolis mematahkan kalung zombie dan membuat kekacauan di tempat itu. Sekarang, mereka hanya perlu pergi ke tempat Fido berada dan membawanya pulang. Sementara itu, Helen dan Bill mengetahui tentang rencana Timmy dan pergi ke markas besar Zomchon juga. Timmy berhasil masuk ke dalam pabrik sementara Theopolis berkelahi dengan resepsionis. Namun, Jonathan melihat bahwa Timmy telah menyelinap masuk melalui kamera pengawas. Jonathan menemukan Timmy dan melemparkannya keluar pagar. Beberapa zombie liar menghampiri anak itu saat ia berteriak minta tolong. Tepat saat itu, Fido dan Bill tiba dan meminta Jonathan untuk membiarkan Timmy masuk. Bill dan Jonathan terlibat perkelahian yang hebat dan Timmy berhasil masuk ke dalam pagar lagi. Timmy mengarahkan senapan ke Jonathan dan meminta ayahnya dibebaskan, tetapi Jonathan secara tidak sengaja menembak mati Bill. Timmy kemudian mematahkan kalung Fido dan membuatnya menyerang Jonathan. Fido akhirnya membunuh Jonathan dan menyelamatkan Timmy. Beberapa waktu kemudian, Helen mengadakan pemakaman atas kematian Bill. Fido telah dibebaskan dari penjara dan tinggal bersama Helen, Timmy, dan anak Helen yang baru lahir. Jonathan telah berubah menjadi zombie dan dikendalikan oleh putrinya Cindy. Di akhir cerita, Fido membelai bayi yang baru lahir dengan penuh kasih sayang.